Lalu dengan cepat dia meraih lengan Reva dan berkata, "Kak Reva, kau pergi dulu saja. Nanti begitu polisi datang, itu akan merepotkan." Reva tersenyum dengan ringan. "Tidak apa-apa. Meskipun aku tidak punya kartu undangan, tetapi mereka juga tidak dapat melakukan apa-apa kepadaku." Xavier mencibir, "Reva, kau kira dengan Nara yang telah mendapatkan perusahaan farmasi Su, berarti kau sudah cukup hebat? Pertemuan pertukaran medis ini merupakan acara penting bagi komunitas medis di keenam provinsi selatan. Semua orang yang datang ke sini adalah tokoh-tokoh terkenal di bidang medis dari berbagai provinsi. Perusahaan farmasi Su itu tidak ada apa-apanya di sini. Dan kali ini, Nara juga tidak akan bisa menyelamatkanmu." Xavier menghindari pembicaraan tentang Reva yang ikut berpartisipasi dalam pertemuan pertukaran medis tersebut. Dia sengaja melakukannya untuk mempermalukan Reva saja. Reva mencibir dan tidak mengatakan apa-apa. Pada saat ini, sekelompok satpam bergegas keluar dari lokasi acara dan mengepung mereka dengan wajah garang. Manajer rasa sangat marah dan langsung berteriak, itu dia, tangkap dia, patahkan semua jari-jarinya. Brengsek, berani-beraninya kau datang ke Villa Connor untuk membuat masalah. Aku ingin lihat bagaimana kau mati nanti." Ada banyak orang di sekitar mereka dan semuanya memandang Reva dengan jijik. Seorang berondong tak berguna yang hanya menjadi menantu sampah benar-benar tak tahu diri sama sekali. Apakah dia pikir dirinya itu benar-benar orang terpandang? Jangan bilang properti itu milik keluarga mertuamu. Bahkan jika rumah itu milikmu, juga apa gunanya? Datang ke sini untuk mencari masalah sama saja artinya dengan meminta masalah. Orang seperti ini harus diberi pelajaran. Kalau tidak, dia benar-benar menganggap dirinya itu sesuatu. Hehehe. Kali ini tidak sesederhana diberi pelajaran saja. Para satpam itu langsung mengepung Reva dan bersiap untuk menyerangnya. Dan di saat yang sama, tampak sekelompok orang turun dari tangga. Mereka adalah Devi dan teman-temannya. Saat Reva melihat Devi, lalu dia segera berkata, "Bagaimana cara aku masuk ke sini tadi? Kau bisa bertanya kepada wanita itu." Semua orang menoleh dan terkejut ketika mereka melihat Devi. Manajer Rasya langsung panik dan dengan tergesa-gesa berkata, "Hei bocah, kau jangan sembarangan menunjuk. Memangnya kau tahu siapa dia? Dia itu cucu Dokter Tanaka, putri sulung dari keluarga Tanaka. Namanya Devi Tanaka. Kau kira kau siapa? Berani-beraninya mengganggu Nona Tanaka. Kau benar-benar ingin cari mati ya?" Saat Xavier melihat Devi, dia langsung mengaguminya. Sekarang saat mendengar nama itu disebutkan, tatapan matanya bahkan tampak lebih bersemangat lagi. Dia adalah Devi Tanaka, benar-benar cantik sekali. Jika aku bisa menikahinya, keluarga Su pasti akan bangkit kembali. Diam-diam Xavier berpikir di dalam hatinya. Melihat situasi di sini, Alin langsung bertanya-tanya, "Devi, siapa itu? Mengapa dia berbicara sambil menunjuk dirimu?" Devi tertawa ketika mendengar kata-kata itu. Dia menoleh dan wajahnya tampak dingin. Ada apa lagi dengan pria ini? Baru masuk sudah membuat masalah lagi. Louis tersenyum dan berkata, "Bukannya dia adalah calon yang dijodohkan kepada Kak Devi sejak bayi itu?" Kerumunan itu langsung tertawa terbahak-bahak. Wajah Devi langsung memerah dan menatap Louis sambil memakinya. "Diam kau. Dia hanya mengenal kakekku. Apa hubungannya denganku? Orang ini benar-benar merepotkan." Louis langsung tersenyum dan berkata, "Kak Devi,
Bagaimana kalau aku membantumu mengusirnya? Devi tampak ragu-ragu sejenak. Lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, lupakan saja. Lagi pula, ini adalah pesan dari kakekku. Jika mengusirnya, bukankah malah akan membuat malu kakekku? Oke, kalian bermain-main dulu saja. Aku akan pergi menangani masalah ini." Alin mengangguk. Devi benar. "Oke, mari kita ke depan dulu. Katanya Tuan Muda Regata akan segera tiba. Devi, cepatlah, jangan menunda waktu untuk melihat Tuan Muda Regata." Devi mengangguk-angguk lalu berjalan ke tempat kejadian sambil mengerutkan keningnya. Apa yang terjadi? Manajer Rasha berjalan sambil menyanjungnya. "Nona Tanaka." Keduanya masuk ke sini tanpa kartu undangan. Mereka menyelinap masuk ke lokasi acara dan mencoba mencuri sesuatu dari sini. Setelah ketahuan, mereka malah menghajar orang di sini. Aku sedang menanganinya sekarang. Wajah Devi menjadi lebih dingin. Tadi dia mendapati Reva hampir berkelahi dengan satpam di luar, lalu sekarang setelah masuk ke dalam malah langsung memukul orang. Dari mana sih orang ini berasal? Mengapa liar sekali? Baru beberapa menit saja tidak memperhatikannya. Ternyata dia telah membuat kekacauan besar lagi di sini. Siapa sebenarnya orang yang dicari kakeknya ini? Berani-beraninya menghajar orang pada saat acara penting seperti ini. Benar-benar bukan sikap seorang pria gentleman. Sejak kecil, Devi sudah mempelajari etiket terbaik dan bertemu dengan kalangan orang-orang terpandang di lingkungannya, sehingga dia paling mementingkan etiket. Dia sangat menghina mereka-mereka yang bersikap tidak gentleman. Berapa hal yang dilakukan Reva membuatnya sangat membenci Reva. Jika bukan karena pesan dari kakeknya sendiri, dia juga malas untuk memperdulikan masalah ini. Lalu sambil melirik Reva dengan marah, Devi berkata, "Manajer Rasha, aku yang membawanya ke tempat ini. Apakah ada masalah?" Ah, semua orang yang ada di sekitar mereka berseru dengan kaget. Ekspresi mereka langsung berubah. Ada apa sebenarnya? Reva, si menantu sampah dan petugas kebersihan itu, dibawa ke tempat ini oleh putri keluarga Tanaka. Ada hubungan apa di antara mereka berdua? Bagaimana mungkin Devi bisa mengenal seorang petugas kebersihan yang tidak ada apa-apanya ini? Bahkan dia juga membawanya masuk secara pribadi ke acara penting ini. Saudara-saudara keluarga Su langsung tercengang. Ternyata Reva benar-benar kenal dengan Devi, terutama Safir. Wajahnya membiru karena marah. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana bisa Reva mengenal wanita secantik Dewi ini? Sebelumnya Anya dan sekarang Devi. Mengapa semuanya membela Reva? Apa bagusnya sih Reva ini? Dia itu kan hanya menantu sampah. Memangnya dia lebih baik daripada putra sulung dari keluarga Su kami, batin Safir. Safir berkata, "Nona Tanaka, apakah kau sudah salah orang? Reva ini adalah menantu sampah. Jangan-jangan kau sudah ditipu olehnya. Atau jangan-jangan kau sudah salah mengenal orang. Mungkin dia hanya terlihat seperti seseorang yang kau kenal saja." Alis Devi langsung berkerut. Kakeknya malah ingin menjodohkan dia dengan Reva. Tak disangka, ternyata Reva sudah menikah dan dia adalah menantu sampah. Bukankah kakeknya sembarangan menjodohkan saja kalau begitu? Tidak peduli seberapa hebatnya Reva ini, dia juga tidak mungkin menginginkan suami orang lain. Selain itu, orang yang begitu kasar dan liar seperti dia tidak mungkin membuat Devi tertarik. Dari keseluruhan Reva ini, rasanya tak ada satupun yang cocok untuk dikaitkan dengannya. Tetapi, akhirnya Devi menekan ketidaksenangannya
dan berkata dengan dingin, "Apakah menurutmu aku akan membawa orang yang salah ke dalam acara ini?" Ini Xavier tidak bisa berkata-kata. Manajer rasa juga ikut bingung. "Nona Tanaka, ini." Devi mengerutkan keningnya. Ini apa? Aku yang membawanya masuk. Apakah aku masih perlu menunjukkan kartu undangan? Tidak perlu. Manajer rasa mengibaskan tangannya dengan cepat. Pertemuan pertukaran medis ini diselenggarakan oleh Dr. Tanaka, sedangkan Devi adalah tuan rumah dari tempat itu. Siapa yang berani mengatakan apa-apa jika dia membawa masuk seorang itu? Wanita yang tadi masih merasa tidak puas lalu berkata, "Tetapi dia tadi menghajar orang di sini. Teman wanitanya malah merusak pakaianku. Jika tidak mau membayar, kompensasinya juga tidak apa-apa. Tetapi mengapa masih menghajar orang lain?" "Nona Tanaka, apakah orang yang kau bawa masuk sendiri itu bisa begitu tidak beradab?" Wajah Devi tampak dingin dan bahkan tatapannya pun lebih menghina Reva lagi. Dia adalah menantu sampah dan sekarang bahkan berhubungan dengan seseorang wanita di sini. Apakah benar-benar ada orang yang begitu tidak tahu malu di dunia ini? Tidak hanya itu saja, dia juga tidak beradab. Sudah tidak membayar kompensasi karena merusak pakaian orang lain. Sekarang bahkan ditambah dengan menghajar orang juga. Tidak tahu malu, biadab, dan tidak sopan. Apa sih yang kakek lihat dalam dirinya? Devi benar-benar merasa kecewa melihat Reva sekarang. Dia terlalu malas untuk membantu Reva. Aku hanya membawanya masuk. Urusannya yang lain tidak ada hubungannya denganku. Begitu ucapan ini dilontarkan, semua orang langsung tertawa terbahak-bahak. Xavier juga menghela nafas lega. Dia mengira Devi akan membela dan melindungi Reva. Tak disangka Devi malah memutuskan hubungannya. Kali ini Reva pasti akan celaka. Reva mengernyit sedikit. Dia tidak menyangka Devi akan berkata seperti itu. Manajer rasa meluruskan punggungnya dan berkata dengan dingin, "Tuan, meskipun kau memiliki kartu undangan, tetapi jika kau merusak pakaian orang lain dan menghajar orang di sini, kau tetap harus bertanggung jawab secara hukum. Begini saja, kita tetap serahkan semuanya ke polisi dan jalani proses hukumnya, oke?" Semua orang di sekitar ruangan itu berbicara dengan penuh ejekan. Pokoknya mereka ingin Reva diusir. Reva berkata, "Tunggu sebentar, aku akan menelpon." Xavier tersenyum. "Kenapa? Kau ingin mencari seseorang untuk meminta bantuan? Menelpon Nara untuk membantumu? Jangan katakan apakah Nara mau membantumu. Tetapi dengan gadis kecil yang dibawa olehmu itu saja, aku ingin tahu bagaimana kau menjelaskannya kepada Nara." Semua orang yang berada di sana juga langsung menuding mereka. Benar-benar tidak tahu malu. Sudah menjadi menantu sampah pun masih berani selingkuh di luar. Orang macam apa sih? Berani-beraninya dia memiliki keselingkuhan di luar, padahal dia sendiri masih bergantung kepada istrinya. Aku benar-benar belum pernah melihat pria yang begitu tidak tahu malu seperti itu. Benar-benar sampah. Wajah Devi sedingin es. Dia teringat barusan dia sendiri yang membawa Reva masuk, dan itu benar-benar memalukan. Tidak disangka Reva malah menghampirinya dengan ponsel disodorkan kepadanya. "Panggilan telepon dari kakekmu." Devi sangat marah dan berkata, "Untuk apa kau menelepon kakekku saat ini? Lihat saja
Apa yang telah kau perbuat di sini? Masih berani-beraninya kau menelponnya." Reva menatap Devi dengan dingin dan bertanya, "Kau mau mengangkatnya atau tidak?" "Kau?" Devi sangat marah dan mau tak mau akhirnya dia menjawab telepon itu. "Kakek, mengapa kau? Diam kau!" Suara kakeknya yang marah terdengar. "Aku memintamu untuk menyambut Tuan Li. Lalu bagaimana kau melakukannya? Bagaimana bisa kau mempermalukan Tuan Li di lokasi acara? Aku beritahu kepadamu, masalah ini harus kau tangani dengan baik. Jika kau tidak menanganinya dengan baik, lain kali tak usah panggil aku sebagai kakekmu lagi." Mata Devi langsung memerah. Sejak dia kecil, kakek selalu menyayanginya dan tidak pernah berteriak kepadanya. Dan kali ini kakek berteriak kepadanya 2 kali hanya gara-gara bajingan sampah ini. Apa yang terjadi sebenarnya? "Kakek, apakah kau tahu apa yang telah dilakukan oleh dia?" Devi berkata dengan cemas. Dokter Tanaka langsung marah dan berkata, "Aku tidak perlu tahu apa yang dia lakukan. Aku sangat percaya kepada Tuan Li. Kau usir wanita tadi itu keluar, dan juga manajer Rasha, Xavier, serta Kesia. Usir mereka semua. Siapapun yang tidak menghormati Tuan Li, usir keluar semua." "Kakek," Devi sangat marah, "jika kau melakukan hal ini, bukankah pertemuan pertukaran medis kita ini akan membuat orang merasa ngeri?" Dokter Tanaka berkata, "Kau tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun pertemuan pertukaran medis ini gagal, juga kita tetap tidak boleh mengabaikan Tuan Li. Kau lakukan dulu apa yang aku katakan tadi dan minta maaflah kepada Tuan Li. Hal-hal lainnya tunggu aku kembali. Nanti aku akan meminta maaf secara pribadi kepada Tuan Li." Setelah mengatakan itu, Dokter Tanaka menutup teleponnya. Air mata menggenang di mata Devi. Dia sangat sedih, tapi pada akhirnya dia juga tidak berani melawan perintah kakeknya. Manajer Rasha datang dan berkata, "Nona Tanaka, maksud Dokter Tanaka?" Devi menghela nafas dan berkata, "Manajer Rasha, bawa wanita itu dan saudara-saudara Su untuk meninggalkan tempat ini dulu." "Apa?" Semua orang langsung berseru. "Bagaimana situasinya? Kenapa?" tanya manajer Rasha dengan cemas. Xavier juga panik dan bertanya, "Mengapa? Kami semua punya kartu undangan, sedangkan dia hanya menantu sampah. Mengapa malah kita yang diusir dan dia yang boleh tetap bertahan di sini?" Devi tampak kesal. "Ini adalah perintah kakekku. Kalian keluar sendiri atau aku akan meminta satpam mengusir kalian." Orang-orang itu langsung berteriak lagi. Devi sudah kesal, jadi dia langsung melambaikan tangannya dan meminta satpam untuk mengusir mereka semua. Pada akhirnya, keempat orang itu dikeluarkan dari ruangan itu dan seketika tempat itu hening. Namun, orang-orang yang menonton kejadian itu masih berbisik-bisik. Jelas sekali bahwa mereka sangat tidak puas dengan apa yang telah dilakukan oleh Dokter Tanaka.